Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa KMR TV yang saya cintai. Kita pada hari ini melanjutkan kuliah yang lalu, perencanaan program dan evaluasi acara. Kita melangkah lagi pada makna program acara radio dan TV. Ini teman-teman mahasiswa supaya memperhatikan makna program acara radio dan TV ini merupakan acara yang ditayangkan dan disiarkan untuk masyarakat secara luas, ya, baik hanya radionya suara saja maupun televisi dengan suara dan gambar. Nah, secara luas ya, keterlibatan seorang programmer ya, seorang perencanaan program itu perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa diawali dari pemikiran ide dasar yang dituangkan untuk dikaji menjadi materi produksi. Nah, urut-urutannya begini, berikut kronologi yang diawali dari ide dasar tadi, dilanjutkan tulisan naskah, dipersiapkan untuk pengisi acara. Pengisi acara juga kita perlu survei, perlu melihat secara langsung gitu kesiapannya. Ditinjau dari isi, tema, format program sampai dengan waktu jadwal penyiarannya. Acara media radio dan TV adalah program yang dirancang oleh stasiun atau media secara garis besar, dikelompokkan ya, program berita dan non berita. Jadi patokannya ada dua, program berita dan non berita. Nanti kelanjutan kuliah yang berikutnya itu ada ditambah dengan, karena ada informasi, ada pendidikan dan hiburan, dipecah menjadi 3 ya. Sekarang ini masih secara garis besar dikelompokkan program berita dan non berita. Perlu diketahui dengan berkembangnya teknologi komunikasi digital ya saat ini ya, dunia ini dirasakan begitu sempit karena beberapa saat saja kita dapat berhubungan dengan yang lain walaupun di belahan dunia yang lain pula. Perkembangan media massa elektronik khususnya radio dan TV mengalami perubahan yang pesat, yaitu sistem penyiaran di mana sebelumnya kita menggunakan sistem darat ya, terestrial atau DBS istilahnya, sedangkan adanya internet sekarang ini kecepatan baik suara maupun gambar lebih sempurna, lebih enak ditonton ya, lebih bersih ya suaranya. Ini kemajuan dengan adanya internet, manfaatnya ya. Dari balik itu semua yang mendorong perkembangan siaran semakin cepat dan bagus. Nah, jadi makin kesini makin bagus siarannya karena sudah masanya digital ya, dengan digitalisasi ini. Hal ini disebabkan televisi sebagai media massa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dalam waktu bersamaan relatif menjangkau wilayah belahan bumi ya. Cepat, tepat ya. Ini yang dirasakan masyarakat sekarang ini ya. Teman-teman mahasiswa agar memahami dan mencermati tahapan yang dilalui ya untuk menyuguhkan sebuah siaran ini ya, dilalui suatu produksi program acara yang disiapkan. Saat mengumpulkan bahan-bahan materinya, ini perlu dicermati ya, temanya ya, apakah ini all in ya, bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Untuk siaran baik penyusunan programnya dan waktu supaya tetap konsisten ya, biar bias menarik gitu. Masyarakat ya, ini semua dilakukan di era komunikasi digital ini guna memenuhi keinginan penonton. Jadi
kita ini kan sebagai public service terhadap masyarakat yang menonton itu bisa puas melihatnya acara-acara program yang kita sodorkannya. Kondisi ini banyak orang menyebut abad yang dikategorikan era komunikasi massa. Mahasiswa harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan selalu mengupayakan peningkatan dan dalam peralatan yang memadai. Kiranya diimbangi pemikiran, kreativitas tinggi. Mahasiswa didorong melakukan praktek-praktek agar mendapatkan pengalaman di lapangan, gitu ya. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa fungsi dan peranan media massa sesuai dengan bentuk komunikasi massa televisi sebagai media massa komunikasi satu arah, one way communication. Massa di sini mempunyai sifat-sifat tersendiri yang harus dipahami oleh teman-teman. Ya, yang pertama jumlahnya banyak, karena ini penonton ya secara serempak gitu ya, bisa menikmati dalam tayangan jam yang sama, slot waktu, jam, hari, tanggal yang sama. Selanjutnya satu arah, satu dengan yang lain ya, tidak saling mengenal, tidak saling kenal. Massa itu kan satu dengan yang lain tidak saling kenal ya, karena ada perhatian yang sama gitu ya. Nah, jadi perlu dibedakan. Kondisinya heterogen, berbeda-beda unsur ya, jenis, umur ya, demografi dan sebagainya. Ini perlu diketahui teman-teman mahasiswa. Tidak punya ikatan organisasi. Ya, walaupun tidak ada ikatan organisasi, tapi pada waktu yang sama perhatiannya dititikkan oleh sesuatu hal yang sama. Tidak dikenal oleh komunikator. Ya. Nah, komunikasi tidak ada umpan balik, jadi hanya satu arah. Ya. Jadi menurut Dr. Harold D. Laswell ya, mempunyai 3 fungsi di mana masing-masing radio, TV, film, media cetak, di mana masing-masing fungsi tidak berdiri sendiri, melainkan akan saling menunjang. Ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, yang pertama the surveillance of the environment ya, artinya media massa sebagai pengamat lingkungan. Jadi Anda sebagai seorang programmer, perencana dan evaluasi program sudah mendalami bahwa media yang kita tempat kita berlindung, tempat kita bekerja ini sebagai pengamat lingkungan yang selalu memberikan informasi. Jadi apa yang terjadi, apa yang ada, peristiwa yang ada, baik itu peristiwa yang sudah ditetapkan, misalnya kalender event, baik itu peristiwa bencana alam, baik itu peristiwa kecelakaan dan sebagainya. Artinya media massa melihat, mengamati lingkungan yang selalu memberikan informasi. Tentunya informasi yang diberikan oleh media massa ini informasi yang benar, yang positif, atas hal-hal yang tidak terjangkau. Terjangkau oleh siapa? Oleh masyarakat. Ya. Atau sulit dijangkau oleh khalayak penonton. Ya. Kalau peristiwanya di luar negeri, ya, di Amerika atau di negara Eropa, masyarakat kita tentunya sulit untuk menjangkau. Tapi dengan ya, kecerdasan media massa sebagai pengamat lingkungan yang sekarang sudah di era digitalisasi ini sudah tidak masalah jarak maupun waktu. Peristiwa di mana kita bisa langsung melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Nah, ini artinya seluruh masyarakat dunia
serempak bisa melihat suatu peristiwa hanya karena adanya internet yang mendukung media yang kita siarkan secara serempak ini. Ya, jadi teman-teman penonton supaya bisa mengamati. Maka jadi seorang programmer juga harus bisa bagaimana menyusun, bagaimana mempersiapkan materi. Ya. Nah, ini menurut Roald de Lasswell. Yang kedua, the correlation of the work society and responding to the environment. Ya. Artinya media massa lebih menekankan pada pemilihan. Penekanan dari media massa ini lebih menekankan kepada pemilihan. Ya, diserahkan kepada penonton, masyarakat luas. Ya, untuk memilih apa yang disukai. Makanya program ada yang sama formatnya, ya, hanya cara pengemasannya. Ya. Isinya pun sama. Kalau kita melihat media massa sekarang ini, ya, hampir isinya itu sama, hanya cara pengemasannya. Ya. Misalnya acara-acara talk show, acara-acara feature, ya, ada itu hampir sama, gitu ya. Artinya media massa lebih menekankan kepada masyarakat luas untuk memilih mana yang disukai. Pemilihan, penilaian, dan penafsiran. Maka mereka akan menilai dan menafsirkan tentang apa yang patut dia lihat, ya. Jadi penafsiran di sini tentang apa yang patut disampaikan kepada khalayak. Sebagai media, ya, kita harus dewasa, ya. Apa yang patut disampaikan kepada khalayak luas, ya. Apakah ini merugikan orang banyak, ya? Apakah ini pengaruhnya negatifnya pada orang banyak? Ini menjadi perhitungan karena ini disampaikan kepada khalayak, ya. Dengan ini media massa dapat disebut sebagai gatekeeper-nya, ya, di arus informasi ini. Dia filternya, penyaring, ya. Jadi kalau tanpa gatekeeper, apa yang didapatkan langsung diberikan, ya, ini kita harus hati-hati seorang programmer, ya. Apakah ini berbahaya atau tidak. Jadi kita harus, media massa harus bisa menyaring, ya, menyaring sebagai gatekeeper atau filternya, ya, dari arus informasi, baik itu hiburannya, pendidikannya, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif, ya. Jadi ini perlu disaring, diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa media massa ini makanya tidak sembarang menyiarkan, ya. Ada aturan, ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran, ya. Jadi kita perlu mengikuti aturan, gitu ya. Yang ketiga, transmisi. The transmisi of the social heritage from generation, ya, to the next, bahwa media massa berfungsi sebagai jembatan atau sarana saluran tata nilai, ya. Artinya ini sebagai transmisi, ya, penyambung, ya, dari generasi ke generasi, bahwa media massa ini berfungsi sebagai menjembatani, ya, menjembatani antara generasi ke generasi atau sarana saluran tata nilai dan budaya. Nah, kalau sudah ada saluran tata nilai dalam tata nilai dan budaya antar generasi ke generasi berikutnya, maka media massa akan menjadi hal yang sangat penting, ya, hal yang sangat dibutuhkan dan untuk dipertahankan, ya, sebagai sarana saluran nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, gitu ya.
makanya kita bisa memberikan ya regenerasi tentang nilai-nilai dan budaya yang ada di masyarakat bisa dipertahankan, dihidupkan karena melalui media massa ini. Ya. Atau dapat diartikan bahwa media massa berfungsi sebagai media pendidikan. Ya. Nah, mereka bisa merasakan di masa pandemik ini tanpa media massa, ya, kita akan kelabakan. Kita mau apa yang bisa diteruskan dalam pendidikan ini, ya. Jadi paham mahasiswa bahwa di dunia era digitalisasi ini bahwa fungsi media massa ini sangat dirasakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, ya. Baik itu tata nilai budaya antar generasi ke generasi, baik itu media massa bisa menjadi pengamat lingkungan apa yang terjadi pada hari ini dan bisa dilanjutkan diberikan secara terbuka oleh masyarakat luas, ya. Bahwa media massa memberikan sangat berpengaruh terhadap apa yang dikatakan oleh Dr. Harold Dilaswea. Ya. Ini maka Pak Ardhito pesan kepada para mahasiswa, ya, dalam merencanakan sebuah program, ya, perlu diamati, ya, apa keuntungan, ya, apa kebaikan tema isi sebelum kita bungkus menjadi sebuah program acara televisi maupun radio, maka perlu diperhatikan, ya, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, baik informasinya, pendidikannya maupun hiburannya, ya. Nanti di kelanjutan kuliah hari berikutnya bahwa ada 3 fungsi media massa yang saling, ya, berhubungan, ya, antara informasi, pendidikan dan hiburan. Kalau teman-teman mahasiswa mau merencanakan sebuah program, mana yang dititik beratkan itu, ya. Apakah hiburannya, apakah informasinya, ya, apakah pendidikannya. Tergantung teman-teman akan memberikan informasinya, ya, memberikan tayangan yang tidak membosankan kepada penonton. Ya. Mungkin kuliah hari ini secara singkat saya berikan. Demikian yang saya dapat perhatikan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Tidak lupa Pak Ardhito mengucapkan jangan lupa absen, karena absen menjadi sebuah kontrol dari BAA dan kita akan bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.